Nah, pada mata pelajaran bahasa Indonesia ada sebuah teks yang dibuat untuk menjelaskan sebab akibat peristiwa tersebut. Teks ini dinamakan teks eksplanasi. Memangnya apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan teks eksplanasi. Teks eksplanasi bertujuan memberikan pemahaman dan wawasan secara jelas kepada pembaca. Itulah mengapa di dalam teks eksplanasi harus memuat proses, sebab, dan akibat suatu kejadian. Struktur teks eksplanasi. Sebuah teks bisa dikategorikan sebagai teks eksplanasi jika memiliki struktur berupa pernyataan umum, urutan sebab dan akibat, serta interpretasi. 1. Identifikasi fenomena. Di bagian ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. 2. Rangkaian kejadian. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas pada bagian ini, dijelaskan tentang penyebab dan akibat ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelasan. 3. Interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Polusi udara adalah kontaminasi udara oleh zat apapun yang berbahaya bagi manusia dan organisme hidup lainnya, yang dapat menyebabkan atau berkontribusi pada berbagai masalah kesehatan, mulai dari yang ringan hingga yang paling parah dan berbahaya. Gas dan partikel berbahaya di udara berasal dari berbagai sumber, termasuk asap knalpot kendaraan, asap dari pembakaran, asap dari pembakaran batu bara atau gas, dan asap tembakau. Efek kesehatan polusi udara. Paparan polusi udara, terutama jangka panjang, dapat berdampak buruk bagi kesehatan, seperti radang paru-paru. Nitrogen oksida dan sulfur dioksida dalam polusi udara meningkatkan risiko terkena pneumonia atau radang paru-paru. Gejalanya mungkin termasuk nyeri dada, batuk, kelelahan, sesak nafas, dan demam. Kanker paru-paru. Partikel dalam polusi udara dapat menyebabkan kanker paru-paru. Ini adalah kondisi ketika sel kanker berkembang di paru-paru. Polutan udara terbagi menjadi polutan primer dan sekunder. Polutan primer adalah polutan yang dihasilkan sebagai akibat langsung dari proses belerang dioksida yang dihasilkan oleh pabrik adalah contoh klasik dari polutan primer. Polutan sekunder adalah substansi pencemar yang terbentuk dari reaksi pencemar-pencemar primer di atmosfer. Polutan sekunder biasanya terjadi karena reaksi dari dua atau lebih bahan kimia di udara, misalnya reaksi fotokimia. Penyebab polusi udara. Polusi udara bisa terjadi karena banyak penyebab. Berikut ini beberapa yang paling umum. Yang pertama, pembakaran bahan bakar fosil. Kedua, kendaraan bermotor. Ketiga, kegiatan pertanian. Keempat, pabrik dan industri. Kelima, kegiatan penambangan. Dan keenam, sumber daya domestik. Cara mengurangi polusi udara yaitu meningkatkan penggunaan moda transportasi umum seperti bus dan kereta api, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan naik sepeda, jalan kaki, atau sepeda roda inline ke kantor, tanami pohon dan tumbuhan hijau di lingkungan, memperhatikan pemilihan kendaraan bermotor. Sekian dari